Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini, saya kembali akan membahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan materi pokok manajemen resiko. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui, bahwasanya materi manajemen risiko ini khusus untuk penata komputer ahli pertama. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita coba lihat contoh-contoh soalnya. Tapi sebelum itu saya kembali mengajak teman-teman di rumah, bagi yang ingin mencoba untuk sama-sama menjawab soal ini, silakan sediakan catatannya, dan apabila ada di antara teman-teman yang memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan dalam video ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kita mulai dengan soal nomor satu. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Soalnya seperti ini. Apakah tujuan dari manajemen risiko dari sudut pandang ekonomi? Kita coba lihat opsinya. A. Membantu perusahaan meningkatkan laba. B. Mengurangi biaya pengelolaan terhadap risiko kerugian. C. Menciptakan kondisi kenyamanan kerja bagi pegawai. Dan D. Meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Nah, untuk soal nomor satu ini kira-kira jawabannya yang mana ini teman-teman? Coba silakan teman-teman berikan jawabannya. Nah, di sini saya menjawab B ya, mengurangi biaya pengelolaan terhadap risiko kerugian. Jadi, manajemen risiko dalam konteks ekonomi itu membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Artinya, dengan mengelola risiko secara efektif, maka perusahaan dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian pasar, serta meminimalkan kerugian potensial dan meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi yang semuanya dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar. Kira-kira seperti itu penjelasan teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 2. Apakah manfaat dilakukannya tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility bagi pengelolaan risiko? Opsinya A. Mengurangi risiko sistemik dari munculnya peril yang diderita perusahaan. B. Meningkatkan aksesibilitas perusahaan terhadap stakeholder sehingga biaya sosial bisa dikurangi. C. Meminimalkan pengaruh buruk dari suatu peril yang diderita perusahaan terhadap karyawannya dan stakeholder. Dan D. CSR tidak terkait dengan manajemen risiko namun lebih pada promosi atau pemasaran perusahaan. Jadi untuk nomor 2 ini jawabannya adalah, ya di sini saya menjawab C ya. Meminimalkan pengaruh buruk dari suatu peril yang diderita perusahaan terhadap karyawannya dan stakeholder. Jadi melalui CSR, perusahaan itu akan berusaha untuk meminimalkan dampak negatif dari operasinya terhadap lingkungan, masyarakat sekitar, karyawan, dan stakeholder lainnya. Dengan memperhatikan tanggung jawab sosialnya, perusahaan dapat mengurangi dampak buruk dari risiko yang mungkin terjadi terhadap pihak terkait, yang pada gilirannya membantu dalam manajemen risiko secara keseluruhan. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan. Kegiatan apakah di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari manajemen risiko? A. Mengidentifikasi risiko yang dihadapi. B. Mengukur besarnya risiko. C. Mencari sumber permodalan untuk menanggung risiko. D. Mencari instrumen untuk asuransi yang paling efisien. Nah, untuk soal nomor 3 ini kira-kira apa jawabannya? Silahkan teman-teman menjawab ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Jawaban saya adalah C ya. Mencari sumber permodalan untuk menanggung risiko. Jadi yang bukan merupakan bagian dari manajemen risiko. Ya, kenapa C? Karena memang manajemen risiko itu melibatkan identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh perusahaan atau entitas tertentu. Namun kalau berhubungan dengan pencarian sumber permodalan, maka itu merupakan bagian dari strategi keuangan dan pembiayaan perusahaan daripada komponen langsung dari manajemen risiko itu sendiri. Ya, jadi
opsi C ini adalah jawaban yang paling benar untuk soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4. Manajemen risiko setiap perusahaan dimungkinkan memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan apa yang mesti mendapatkan perhatian utama oleh setiap manajer risiko? Kita coba lihat opsinya. A. Menjaga agar perusahaan tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan. B. Mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha. C. Mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir paling tidak cukup untuk menutup biaya variabelnya. Dan D. Menyelamatkan operasi perusahaan, khususnya mencari strategi bagaimana agar kegiatan tetap berjalan sehabis perusahaan terkena peril. Nah, untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah D ya. Jadi tujuan utama manajemen risiko itu adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko agar perusahaan dapat tetap beroperasi secara efektif. Terlepas dari risiko yang mungkin terjadi, ya ini mencakup upaya untuk mengamankan operasi perusahaan bahkan setelah terjadi peristiwa risiko yang tidak terduga. Nah, kalau ada yang bertanya apa itu peril, di sini ada kata peril ya, seperti yang di soal nomor 3 tadi. Jadi peril itu adalah peristiwa atau kejadian yang menimbulkan kerugian. Jadi tujuan yang mendapatkan perhatian utama oleh setiap manajer risiko itu adalah D, menyelamatkan operasi perusahaan. Selanjutnya soal nomor 5, soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita untuk materi pokok manajemen risiko. Ini baru part 1-nya ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjut lagi di part 2 atau part 3, 4, dan seterusnya. Perhatikan soalnya. Jika Anda menemukan fenomena perusahaan perbankan yang jarang memberikan kredit kepada sektor pertanian, meskipun sektor tersebut berpotensi memberi keuntungan yang tinggi, maka dalam konteks manajemen risiko, metode apakah yang telah digunakan? Ya, ini kita bicara tentang metode ya. Perhatikan opsinya. A. Pengendalian risiko. B. Transfer risiko atau asuransi. C. Penghindaran risiko. Dan D. Retensi terhadap risiko. Nah, kalau kita baca soal dan opsi jawabannya sebetulnya sudah bisa kita analisis ya. Dari cara perbankan ini menghindari memberikan kredit kepada sektor pertanian, berarti dia masuk di opsi C ya, penghindaran risiko. Jadi dalam konteks ini perusahaan perbankan menggunakan metode penghindaran risiko atau risk avoidance. Jadi mereka menghindari memberikan kredit kepada sektor pertanian karena dianggap memiliki risiko tinggi. Meskipun sektor tersebut memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Jadi ini merupakan taktik untuk mengurangi paparan terhadap risiko potensial dengan menghindari aktivitas atau bisnis yang dianggap berisiko tinggi. Oke teman-teman sekalian, ya, untuk penghindaran risiko definisinya seperti ini: menolak untuk terlibat dalam aktivitas yang dianggap memiliki risiko tinggi. Oke teman-teman sekalian, sekira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat bagi teman-teman, kawan-kawan P3K yang sedang berjuang untuk memperbaiki nasibnya di tahun ini. Insya Allah dimudahkan, karena pada akhirnya jalan kesuksesan itu selalu terjal teman-teman ya. Jadi butuh memang perjuangan yang keras untuk bisa melewatinya. Insya Allah dengan usaha yang maksimal, teman-teman akan bisa meraih apa yang diinginkan di tahun ini. Sekian dari saya iri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.